Anda ini kepada masyarakat yang Hmm. selalu mengatakan pemerintah anti-Islam, kamu gimana bilang pemerintah anti-Islam? Wong presidennya rajin sholat, Iya. di masjid para menterinya, di kabinet para menterinya puasa Senin Kamis, sholat kalau waktunya sholat. Pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, kita jumpa di ruang tayang dibacain berita. Kali ini kita persilahkan kepada Bung Kameramen. Silahkan Bung. Terima kasih Bung Alfian. Nah, Bung Alfian, kali ini ada berita yang ya nggak tahu sih ini bisa dibilang ria atau influence positif, Bung Alfian. Nah, ini dari tv1news.com. Judulnya, Bung Alfian, Mahfud MD bantah rezim Jokowi anti-Islam. Presidennya rajin sholat, menterinya puasa Senin Kamis. Bagaimana respon awalnya, Bung Alfian? Amalan ritualisme itu tidak bisa dijadikan ukuran keberpihakan seseorang atau seberapa kumpulan orang terhadap Islam dan proses nilai-nilai amaliyah Islami dalam artian tatbikus syariah. Nah, Sekali lagi buat pemirsa, ini perbincangan yang sebetulnya berulang sejak begitu dominannya pandangan-pandangan spilis. Spilis itu sekularisme, pluralisme, dan liberalisme. Jadi pandangan tersebut menurut saya adalah sebuah pandangan yang absurd, pandangan yang tanda kutip begitu. iya, Bung Alfian. Menurut saya ketika kita rajin sholat, rajin puasa Senin Kamis, nggak perlu juga kita mendeklarasikan hal tersebut, Bung Alfian. Karena menurut saya orang lain juga bisa lihat dari sikap kita, dari wajah kita, dari perilaku adab kita dan akhlak kita itu terlihat ya, Bung Alfian. Orang yang biasa sholat dan orang yang biasa puasa Senin Kamis. Karena orang yang puasa Senin Kamis biasanya itu tidak akan mungkin sadis, Bung Alfian. Nah, Bung Alfian, menurut saya ini adalah tamengnya dari Mahfud MD ingin menetralisir seolah-olah pemerintah itu tidak zolim, Bung Alfian. Padahal banyak kebijakan-kebijakannya yang sangat merugikan umat Islam. Nah, ini Bung Alfian bagaimana apa ya menasehati atau memberitahu masyarakat jangan cepat percaya loh. Karena kalau Bung Alfian ingat, kita pernah bikin video jangan cepat percaya atau jangan cepat ngefans dengan Mahfud MD. Itu yang nonton banyak, Bung Alfian. Alhamdulillah mendapat respon positif. Ya betul, kita walaupun dia mau ngoceh 200 berapa ratus triliun pun itu nggak ada hasilnya sekarang. Apa yang dia komplain, apa hasilnya sekarang? Nah, tentang Mahfud MD ini, apa masukan Bung Alfian untuk masyarakat? Jangan hanya karena ucapan Mahfud MD, kita jadi, oh Jokowi orang soleh. Nggak begitu juga kali. Silakan Bung Alfian. Siapa yang pernah mengatakan orang yang masuk dalam sistem pemerintahan itu hatta dia sekali bermalaikat pun dia bisa menjadi iblis. Nah, itu siapa yang pernah bicara begitu? Udah nggak ada kayaknya Siapa orangnya. yang menyatakan bahwa korupsi di rezim ini jauh lebih dahsyat daripada pada rezim Orde Baru? Iya. Sebetulnya kalau kita mau lihat rekam jejak orang-orang yang mempunyai pernyataan seperti itu layak dipertanyakan. Kalau sudah dibanggakan sholatnya, sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Yang pertama. Yang kedua, puasa. Orang berpuasa itu akan berimbas kepada cara dia mendahulukan Allah dan mendahulukan prinsip-prinsip syariat. Sekarang mari kita tengok kebanggaan-kebanggaan yang sangat ritual pribadi itu sangat transcendence, ritual subjektif. Yang kita butuhkan adalah amal sosial. Bentuk-bentuk keagamaan yang dipraktekkan dalam relasi sosial. Bahwa dia berpuasa berarti dia bisa menahan diri.
baru gitu aja ngancem, tangkap dia, ya kan itu kan itu bukan ciri orang yang berpuasa. Kalau orang berpuasa kan dia akan tenang, dia akan melihat persoalan dengan sedemikian rupa, dan sekali lagi jawaban itu jawaban permen manis gula-gula buat anak-anak di saat berangkat sekolah atau menangis ketika dia sedang bermain. Iya Bang Alfian, kayaknya bisa jadi hal-hal seperti ini atau ucapan seperti ini sudah tidak laku lagi di masyarakat Bang Alfian. Tapi yang saya menarik adalah kalimat ini, Jokowi tidak anti-Islam. Ya wajar lah, karena kan dia juga Islam ngakunya. Mungkin kita nggak tahu dia anti pada umat Islam apa enggak, anti pada ajaran Islam apa enggak, anti pada ormas Islam apa enggak. Itu kan yang tidak dijawab Bang Alfian. Buktinya HTI, FPI yang nahi mungkar dibabat habis. Iya, tidak anti-Islam maksudnya tidak ngelarang sholat, tidak. Nah ini Bang Alfian, yang sering dimainkan oleh teman-teman yang bisa dibilang menjadikan presiden yang zolim sekalipun itu jadikan ulil amri Bang Alfian. Walaupun jadi alasan mereka yang utama adalah yang penting dia masih tidak melarang sholat. Nah ini gimana nih Bang Alfian? Ketika ada yang zolim masih bolehin sholat, itu tidak dikategorikan sebagai silakan Bang Alfian. Saya pikir ayatnya jelas ya. Kalau kita buka surat Al-Maidah ayat 44, 45, 47 itu ada kalimat kuncinya. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Barang siapa orang yang tidak menegakkan hukum Allah, dia termasuk orang kafir. Artinya, kalau orang itu lalu belum melarang sholat, apa yang bisa Anda jelaskan dengan pelarangan jilbab di beberapa instansi? Nah, kita tahu persis kok di beberapa instansi itu memang nggak boleh. Bagaimana pembelaan Anda kepada siswi-siswi SMK di Prabu Mulih yang 1 tahunan yang lalu mereka harus berfoto untuk ijazah atau STTB-nya harus lepas jilbab? betul. Sebenarnya kalau cuma melihat orang itu sholat lalu kemudian jadikan kesimpulan bahwa dia seorang yang berislam secara totalitas, itu sebuah hal yang keliru. Kalau kita bicara sholat, ya yang sholat tetap korupsi juga ada. Yang salah bukan sholatnya. Iya. Nah yang kembali kepada persoalan, berbicara Islam itu kerangkanya jelas. Dan saya pikir Prof. Mahfud MD itu orang yang sangat fasih berbahasa Arab. Penguasaan dalilnya cukup banyak. Yang kita mau tanya, setega itu Tuan membubarkan FPI. Karena kan Tuan yang katakan secara terbuka. Ketika Jokowi tidak berani gini, maka saya yang ambil keputusan, saya yang menyatakan, saya yang membacakan pembubaran FPI pada tanggal 30 Desember 2020. Itu pernyataan itu rekam jejak digitalnya bisa dilihat. Bukan sekedar saya respon secara reaktif atau emosional. Yang jelas ini adalah situasi yang membuat musuh-musuh Islam tersenyum. Karena orang-orang yang didapuk sebagai tokoh Islam justru dari omongannya, dari sikapnya, dari kebijakannya sangat terang-terangan tidak membela kepentingan Islam dan umat Islam. Ini juga terjadi pada tokoh-tokoh lain di berbagai instansi, di berbagai level, lini-lini peran-peran eksekutif maupun aparatur di berbagai instansi terkait. Begitu Bung Kameramen. Iya Bung Alfian. Contohnya yang paling dekat, paling gampang adalah DN Aidit kan merasa paling Pancasilais. Dia aja udah nggak sesuai sama Pancasila yang pertama, Bang Alfian. Anti Tuhan. Nah ini Bang Alfian, kalau saya melihat kenapa Mahfud MD begitu semangat mengumandangkan bahwa Jokowi tidak anti-Islam, itu karena pasca Jokowi larang bukber juga menegaskan bahwa ini jadi beritanya, Jokowi larang bukber waktu yang Ramadan kemarin, Bung Alfian, tegaskan bukan karena anti-Islam. jadi mungkin ya, dia pengen bangun framing atau narasi, kita bubarkan FPI dan HTI bukan karena anti-Islam. Jadi dia, kalau saya melihat gini Bung Alfian, tidak anti-Islam tapi belum tentu tidak anti pada umat Islam, belum tentu tidak anti pada ajaran Islam, belum tentu anti pada partai Islam, belum tentu anti pada ormas Islam. Untuk akhir sesi kali ini Bung Alfian, menurut saya orang-orang kayak Mahfud MD justru orang-orang yang berbahaya nih Bung Alfian untuk umat Islam. Karena bagaimanapun orang ini menurut saya
agak-agak kayak bunglon gitu Bung Alfian. Jadi dia di mana bisa menyesuaikan diri, di mana untuk kepentingan apa dia bisa menyesuaikan diri, dan tidak sedikit dia bisa menjaring fansnya atau garis kerasnya Mahfud MD. Jadi untuk akhir sesi kali ini Bung Alfian, apa pesan Bung Alfian untuk menghadapi orang-orang sejenis Mahfud MD, Ngabalin, dan yang lain-lain Bung Alfian? Silakan. Pertama, mari kita pahami panitia kehidupan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 20 itu ada 3 tipikal manusia. Iya. Manusia yang beriman, manusia yang munafik, dan manusia yang kafir. Nah, kriteria itu ada penjelasan dari berbagai ayat, bahkan ada surat-surat sendiri. Surat Al-Mu'minun ada, ya kan? Surat Munafikun ada, surat Al-Kafirun ada, ya kan? Silakan dilihat, dan itu sebagai sebuah frame value, sebagai kerangka nilai. Kita tidak ingin menuding kiri kanan, silakan diukur. Siapa orang yang tidak gembira dengan keberadaan gerakan amar ma'ruf nahi mungkar? Betul. Siapa orang yang gembira ketika Front Pembela Islam dibubarkan, bahkan dengan pongah, dengan gagah perkasa, ingin menyatakan saya yang berani. Pak Jokowi tidak begitu mantap, maka saya yang berani. Oh gitu Pak, jelas dong Pak ya kalau gitu. Jadi ini kan sebenarnya kalau mau ditarik sama dengan pembubaran GPII tahun 1963. GPI itu Gerakan Pemuda Islam Indonesia, dibubarkan tahun 1963. Jelas tangan-tangan yang namanya salib dan palu arit tidak akan berani terang-terangan. Dia menggunakan pola silih tangan. Jadi sekali lagi, sebagai bentuk pernyataan penutup, kepada seluruh caleg, kepada seluruh calon wali kota, gubernur, bupati, kalian semua yang beragama Islam, saya ingatkan, kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kalian akan bertanggung jawab di dunia dan di akhirat. Siapapun, nggak ada urusan dengan gelar, nggak ada urusan dengan status sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.